lulus sekolah dokter di Surabaya, Netherlands Indische Arts and School, tahun 37. Ya, Ibnu Sutomo juga di situ tahun 39. Kemudian ketika Jepang masuk tahun 42, karena ayah saya waktu itu diinternir, pembangkang Belanda disiapkan untuk dikirim ke Bovendigul, ya, Digul, dan dikenakan tahanan rumah, ya, harus melanjutkan pendidikan spesialis malaria dan paru-paru, penyakit yang terbanyak. Ketika Jepang datang, yang mereka takuti di Indonesia bukan tentara, tetapi penyakit malaria. Karena itu nggak bisa dilawan dan mereka tidak punya spesialis penyakit tropis. Nah, jadi ini hikmahnya bahwa Dr. Bileta Hutagalung masuk kategori spesialis malaria, sehingga menjadi anak emas dari tentara Jepang. Dilibatkan dalam berbagai peristiwa, termasuk rapat-rapat pimpinan militer di Surabaya. Di situ Angkatan Laut. Ya. Nah, jadi ketika tahun 45 Indonesia menyatakan kemerdekaan, ada dua pilihan waktu itu. Jadi Presiden Soekarno tanggal 24 Agustus 45 menyerukan agar di daerah-daerah dibentuk Komite Nasional Indonesia Daerah dan Badan Keamanan Rakyat. Jadi mau pilih, mau ke politik atau ke militer. Kalau ke politik waktu itu, wali kota pertama Agustus tahun 45 itu adalah Raja Min Nasution di Surabaya, wali kota. Wali kota peralihan pertama Raja Min Nasution. Ya. Nah, kemudian ayah saya karena memang punya pengalaman di militer, lebih memilih mendirikan Badan Keamanan Rakyat yang kemudian menjadi tanggal 5 Oktober 45 menjadi Tentara Keamanan Rakyat yang hari ini dikenal sebagai TNI. Kaitannya adalah dengan peristiwa yang tidak ada di buku-buku sejarah, yaitu Perang Pertama Tentara Indonesia melawan Sekutu tanggal 24 Oktober tahun 45. Pada waktu itu tentara Sekutu diwakili oleh Inggris dan Brigade 49 dari Divisi 23 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malaby mendarat di Surabaya tanggal 25 Oktober. Singkat cerita, terjadi konflik. Tanggal 28 Oktober pecah perang. Jadi dalam hal ini pasukan Indonesia yang menyerang. Mungkin orang pikir gila. Inggris itu salah satu pemenang Perang Dunia Kedua. Kok memang bodoh nekat area-area Surabaya menyerang. Tetapi yang tidak diketahui oleh Sekutu bahwa di Surabaya pada waktu itu ada sekitar 400, ini juga tidak ada di buku sejarah, pemuda-pemuda dari Sumatera Utara yang bekas pasukan Gyugun. Tahun awal 45 ketika Jepang sudah mendekati kekalahan, mereka mengirim dari Gyugun, kalau di Pulau Jawa itu Heiho, pasukan sukarelawan, ya. Kalau di Sumatera dan Malaysia namanya Gyugun. Jadi Jepang membawa sekitar 2000 Gyugun dari Sumatera Utara, sebagian terbesar Putra Batak, Tapanuli, ke Morotai untuk berperang melawan Sekutu. Jadi ketika Jepang menyerah tanggal 15 Agustus tahun 45, mereka dilepas begitu saja. Jadi tanggal 15 Agustus tahun 45, ya, atas perintah Kaisar Hirohito, di seluruh wilayah yang diduduki oleh Jepang, termasuk di bekas wilayah jajahan Belanda, belum menjadi Indonesia, ya, termasuk di sini.
Seketika mereka itu menghentikan semua kegiatan militer dan sipil. Jadi 2000 sih, atau mungkin tidak ada catatan berapa yang gugur. Ya, itu dilepas begitu saja. Jadi lebih dari 1000 mencari jalan sendiri-sendiri untuk kembali ke kampung masing-masing. Singkatnya, mereka sudah cari jalan sendiri, kadang-kadang merampok dan sebagainya. Ada yang terdampar di Sulawesi Barat, di Majene, ada yang terdampar di Surabaya, di Madura, dan sekitar 400 yang punya pengalaman perang itu menyeberang ke Surabaya. Ini termasuk salah satu inti dalam perang di Surabaya, di Jawa Timur. Nah, ini yang tidak diketahui oleh tentara Inggris. Jadi singkatnya bahwa demikianlah antara lain perang, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tapi saya ingin menyampaikan mengapa sampai saya mulai melakukan penelitian sejarah. Ini pengantarnya. Jadi mungkin pernah mendengar cerita Hari Pahlawan 10 November. Pasti semua tahu. Tapi berapa banyak yang tahu akarnya itu di mana? Bahkan guru-guru sejarah yang saya tanya tidak tahu apa penyebabnya. Jadi yang ada di buku sejarah hanya ditulis bahwa Letnan Jenderal Christison mengancam Surabaya harus menyerahkan pembunuh Malabi. Kalau tidak akan dihukum rakyat Surabaya. Karena dituduh pihak Indonesia melanggar gencatan senjata dan membunuh Malabi. Jadi itu peristiwa terjadi tanggal 30 Oktober tahun 45 malam hari setelah rombongan yang menyebarluaskan isu gencatan senjata di pos pertahanan Inggris terakhir di dekat Gedung Internasional Jembatan Merah. Di situ terjadi insiden. Jadi Dr. Wilatul Huta Galung dalam pembentukan BKR-TKR diangkat sebagai liaison officer. Karena sebagai dokter, fasih berbahasa Inggris, Belanda dan sebagainya, menjadi perwira penghubung. Ikut dalam perundingan ketika Soekarno-Hatta datang ke Surabaya dengan Amir Syarifuddin Harahap, Menteri Penerangan, melakukan perundingan dan dalam penyebarluasan. Jadi ASA ikut rombongan itu. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa pihak Indonesia ya yang melanggar gencatan senjata, ya Kolonel Dr. Wilatul Huta Galung ada di tempat mengatakan bohong itu. Yang mulai melanggar gencatan senjata itu tentara Inggris. Di dalam crossfire, Brigjen Malabi ditemukan tewas. Nah, yang ada di buku-buku sejarah yang saya baca waktu itu saya sampaikan ke ayah, kok di buku ini diceritakan begini? Ah, bohong itu nggak betul. Nah, diceritakan sesungguhnya. Jadi saya waktu itu mendengar cerita ini tahun 94. Saya baru kembali hampir 27 tahun di Jerman, Hamburg, Eropa Barat. Ya. Jadi disampaikan penuturan-penuturan, saya telusuri dengan banyak angkatan 45 dan buku-buku sejarah. Ternyata memang itu adalah awal dari perang Indonesia melawan asing. Nah, karena saya lama di Eropa, saya mengetahui sampai waktu itu, sampai detik ini, semua penjahat-penjahat perang itu tetap diburu oleh dunia internasional. Karena tahun 68 PBB, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan konvensi No Statutory of Limitation for War Crimes and Crimes Against Humanity. Ya, artinya untuk kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan tidak diterapkan asas kadaluarsa, yang diperkuat dengan Statuta Roma tahun 98, di mana 4 kejahatan dinyatakan tidak kadaluarsa, yaitu genosida, kejahatan perang, kejahatan atas kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Artinya sampai kapanpun dapat dituntut. Saya sampaikan kepada angkatan 45, ya, kita harus buktikan bahwa itu adalah agresi militer Inggris. Dan kita masih bisa dapat tuntut ini. Semua kejahatan-kejahatan Belanda kita bisa tuntut dengan menggunakan Statuta Roma yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Mereka setuju, mendukung semuanya.
Itu tahun 94. Nah, jadi disitulah awal saya melakukan penelitian sejarah. Bukan untuk menulis sejarah, penulisan sejarah, tetapi untuk mencari bukti-bukti bahwa pertama proklamasi 17 Agustus 45 itu sah. Dan oleh karena itu yang dilakukan oleh tentara Inggris, Belanda, ABDACOM, American, British, Dutch, Australian Command adalah agresi militer terhadap satu negara merdeka dan berdaulat. Masuk dia itu ke Statuta Roma, kejahatan perang itu. Ya. Singkat cerita, setelah 5 tahun saya melakukan penelitian, saya sampaikan, ini bahan-bahannya sudah cukup bukti. Ya, sudah cukup bukti, kita bisa tuntut pemerintah Inggris. Ya. Tanggal 9 November tahun 99 di Gedung Juang bersama banyak angkatan 45, antara lain Mayor Jenderal EBP Tambunan, Alex Kabilarang, itu teman-teman seperjuangan ayah saya semua, ya, termasuk Mayor Jenderal Yono Hatmojo. Tahun 75 beliau itu Deputi 4 Bakin untuk Counter Intelligence. Saya paparkan konsepnya tanggal 9 November tahun 99. Setuju semuanya. Kami keluarkan deklarasi petisi menuntut pemerintah Inggris, dan tanggal 10 November tahun 1999 kami menyampaikan petisi menuntut pemerintah Inggris meminta maaf atas agresi militer dan bertanggung jawab. Karena pada waktu itu masih sangat banyak angkatan 45 dan tentu masih ada beberapa yang adalah Widya Iswara Lemhanas, termasuk Bapak Mayor Jenderal Mas B. Subiantoro, pendiri Pusat Kavaleri. Ya, nah, saya diperkenalkan mula-mula kepada Profesor Purnomo Subiantoro, waktu itu Wakil Gubernur Lemhanas. Tapi beliau diangkat menjadi Menteri Pertambangan. Yang melanjutkan itu adalah waktu itu Letnan Jenderal Johnny Lumintang, ya, yang mendukung. Singkatnya, diselenggarakan seminar di Lemhanas, yang mengundang adalah Gubernur Lemhanas, ya, Duta Besar Inggris diundang dan sebagainya. Tapi sebelumnya, 2 minggu sebelumnya, saya diundang oleh Duta Besar Inggris untuk membahas tuntutan kepada pemerintah Inggris. Pemerintah Inggris merespon, sangat merespon. Ya, diterima, bicara dengan 3 orang. Saya sampaikan undangan untuk menghadiri seminar yang diselenggarakan di Lemhanas tanggal 27 Oktober tahun 2000. Singkatnya, kami terkejut semua di situ. Oh ya, keynote speaker waktu itu adalah Menteri Pertahanan Profesor Mahfud MD. Pembicara-pembicara beberapa angkatan 45 dan Duta Besar Inggris. Jadi di situ dalam kesempatan itu Duta Besar Inggris membenarkan hal-hal yang saya paparkan, dan resmi atas nama pemerintah dan Rakyat Inggris meminta maaf atas peristiwa tersebut. Ya, dan waktu itu sebenarnya sudah dibahas apa-apa saja, antara lain akan memberi beasiswa dan sebagainya. Tapi sangat disayangkan pemerintah Kota Surabaya, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak menanggapi. Setelah berhasil menuntut pemerintah Inggris, bahan untuk menuntut pemerintah Inggris saya terbitkan sebagai buku. Diterbitkan tahun 2001 setebal 472 halaman. Setelah berhasil menuntut pemerintah Inggris, kami meningkat menuntut pemerintah Belanda. Dari mulai tanggal 20 Maret tahun 2002 sampai detik ini. Mungkin pernah dengar ibu-ibu, bapak-bapak mengenai yang dinamakan Desa Rawa Gede. Ini menjadi organisasi politik. Mereka itu di Eropa bersinggungan dengan seluruh bangsa-bangsa dari seluruh dunia, termasuk dari wilayah penjajahan, ya, dari penjajahan dari Afrika dan sebagainya. Akhir abad 20, 19, awal abad 20,
Ya, mungkin Pak Bomar juga mengetahui, mulai marak timbul gagasan sosialisme, komunisme, anti-imperialisme, anti-kolonialisme. Nah, mereka inilah yang bersinggungan dengan gerakan-gerakan internasional tersebut. Disitulah timbul kesadaran bahwa kita ini dijajah. Ya. Nah, mereka melihat konsep di Eropa, negara-negara itu adalah nation state, negara bangsa. Jadi mereka menyadari, ya, sebelum ada bangsa Indonesia, di wilayah jajahan Belanda, yang itu ada bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Mandailing, bangsa Sunda, bangsa Jawa, dan sebagainya. Bangsa, sesuai dengan definisi apa itu bangsa, dalam pengertian etnologi, adalah mereka yang bermukim di satu wilayah, ada kesamaan bahasa, tradisi, hukum, adat, dan sebagainya. Ya. Nah, jadi untuk mendirikan nation state, negara bangsa, yang pertama harus dibentuk adalah bangsanya dulu harus dibentuk. Bangsa dalam pengertian politik, bukan dalam pengertian etnologi. Dan dari semua literatur yang saya baca, hanya satu yang menjelaskan mengenai definisi bangsa, nation, yaitu Sumarto, ketua Yogyakarta, pemuda Jawa, dalam pembukaan Kerapatan Besar Pemuda-Pemudi Indonesia pertama tahun 1926. Itu embrionya. Jadi Perhimpunan Indonesia, mereka menyerukan syarat utama untuk membentuk bangsa harus ada persatuan dari sekitar 1.300 etnis dan subetnis yang ada di wilayah jajahan Belanda. Di situ embrionya. Dan itu dimulai tahun 1922 di Belanda, bukan Budi Utomo. Jadi tahapan pertama adalah membentuk bangsa Indonesia dalam pengertian politik. Ya. Nah, itulah tahapan-tahapannya. Jadi kalau kita lihat, tahapan pertama adalah membentuk bangsa Indonesia yang dirintis oleh Perhimpunan Indonesia. Dan Perhimpunan Indonesia ini awalnya idenya, gagasannya didirikan oleh orang Batak, Rajiun Harahat. Tahap pertama. Ya, kemudian prosesnya itu selanjutnya dalam waktu itu bahasa Melayu, bahasa Indonesia belum ada. Ya, bahasa Melayu, kerapatan, kalau sekarang namanya kongres. Dalam kerapatan besar pertama, salah satu pesertanya adalah Sanusi Pane. Kemudian dalam kerapatan kedua tahun 1928, Amir Syarifuddin Harahap menjadi sekretaris panitia. Kemudian kalau lihat tokoh-tokohnya, Ferdinand Lumba-Tubing, Bileter Hutagalung, ya, itu mereka semua ikut dalam gerakan bawah tanah. Jadi ketika masih mahasiswa sekolah di Surabaya, ya, Bileter Hutagalung sudah ikut gerakan bawah tanah, namanya Kendi. Ya. Jadi untuk memang tujuannya yang dimotor oleh Perhimpunan Indonesia. Jadi mereka berpartisipasi. Jadi Dr. Ferdinand Lumba-Tubing, istrinya itu adik kandung ibu saya, Borumina Hasan. Ya. Nah, itu kaitan-kaitan sumber-sumber saya. Nah, jadi inilah tahapan-tahapan di dalam membentuk bangsa Indonesia. Jadi bangsa Indonesia sebagai entitas politik terdiri dari 1.300 etnis dan subetnis yang ada di wilayah jajahan Belanda. Tahapan kedua, mendirikan negara bangsa. Ya. Ini kelanjutannya. Ya, kelanjutannya untuk menyatu. Waduh, agak terlalu singkat. Kalau 10 menit, mohon izin kalau bisa mungkin diperpanjang karena saya pikir supaya jangan putus ceritanya. Karena ini baru
menyampaikan peran Bangsa Batak tersebut. Karena kalau rinciannya ada di tulisan yang saya bagikan ke bapak-bapak semuanya ada di situ, ya. Nah, ini penjelasan yang tidak ada di tulisan. Ya. Nah, jadi tahap ketiga, jadi setelah 17 Agustus 45, pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan, ya. Mungkin satu tahapan sebelumnya, ketika Jepang menduduki wilayah jajahan Belanda, pemerintah militer Jepang di Pulau Jawa membentuk yang dinamakan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Pada waktu itu belum dinamakan Indonesia karena belum ditentukan namanya. Nama Indonesia baru diputuskan dalam sidang BPUPK. Jadi setelah diputuskan namanya, nama negara yang akan didirikan, nama Indonesia, baru BPUPK dibubarkan 7 Agustus dan didirikan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Di dalam BPUPK ikut di situ adalah Parada Harahap yang menyusun landasan filosofis yaitu Pancasila dan rancangan Undang-Undang Dasar yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 45 menjadi Undang-Undang Dasar 45. Ya. Nah, jadi tahapan pertama dan kedua ini, ya, termasuk kabinet pertama Amir Syarifuddin Harahap itu tahun 45, 2 September tahun 45 menjadi Menteri Penerangan. Ya. Nah, tahap ketiga adalah perang mempertahankan kemerdekaan. Ketika pemimpin bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaan Indonesia, Belanda, mantan penjajah, tidak mau mengakui sampai detik ini, sampai Maret 2023, pemerintah Belanda tetap tidak mau mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45. Jadi waktu Menlu Belanda Ben Bot Agustus tahun 2005 datang ke Jakarta, dia menyampaikan, harus dibaca kalimatnya. Saya menyampaikan di sini bahwa mulai saat ini kami pemerintah Belanda menerima proklamasi 17 Agustus secara moral dan politis. Dalam bahasa Belanda, unfarding. Dalam bahasa Inggris, acceptance. Bukan recognition. Bukan mengakui, menerima sebagai fakta. Tapi tidak mau mengakui secara juridis. Karena kalau Belanda mengakui de jure kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 45, artinya yang Belanda namakan aksi polisional 1 dan 2, itu adalah agresi militer terhadap satu negara merdeka dan berdaulat. Dan kita bisa menuntut ini semuanya dengan pengakuan Belanda, dan bahan-bahannya kita tidak perlu cari. Itu Belanda sudah siapkan laporan mengenai kejahatan-kejahatan Belanda yang diumumkan bulan Februari tahun yang lalu. Di situ Perdana Menteri Belanda resmi minta maaf. Jadi instrumen politik, instrumen hukum internasional kita sudah punya. Bahan-bahan kita dapat dari Belanda. Hanya tinggal kemauan kita, political will. Mau atau tidak kita menuntut pemerintah Belanda. Saya memimpin gerakan menuntut pemerintah Belanda untuk pertama mengakui de jure kemerdekaan 17 Agustus 45, kedua meminta maaf kepada bangsa Indonesia atas penjajahan, perbudakan, dan agresi militer. Dan yang ketiga, ini mereka harus bayar kolonialisme reparation, pampasan kolonialisme yang sekarang sedang ramai dibahas di Eropa. Kedua, ya, slavery compensation, ya, kompensasi untuk perbudakan. Dan ketiga, war reparation, pampasan perang. Nah, ini hal-hal yang ada kaitannya dengan ini semua. Baik, nah jadi itu tahapan ketiga untuk perang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita lihat, kalau di sini mungkin cukup banyak dikenal nama-nama, ya, dari mulai Nasution dan sebagainya, tetapi kurang diketahui misalnya ketika pemerintah darurat Republik Indonesia di Bukit Tinggi itu membentuk 5 wilayah pertahanan di Sumatera. Di Sumatera Utara
Sumatera Timur dan Selatan itu gubernur militernya Ferdinand Lumah Tobing, wakil gubernurnya Alex Kabilarang. Di Sumatera Selatan gubernur militernya Anan Kapau, ada siapa itu ya? Tetapi wakil gubernur militer adalah Maludin Simbolon. Ya. Jadi nama-nama mereka hilang dari buku-buku sejarah semua itu. Karena yang ada di buku sejarah itu hanya orang-orang yang disetujui oleh pemerintah. Nah, jadi Hotman tahu kan proses untuk penulisan sejarah. Ya. Yang paling susah itu adalah mencari bahannya, sumber-sumber primer. Ya. Kemudian pemahaman secara luas, dan kemudian tahap terakhir baru penulisan. Nah, penulisan ini semua itu subjektif. Tidak ada penulisan yang objektif di dunia ini. Semua subjektif. Baik dari sudut pandang peneliti penulis maupun kalau buku-buku resmi, ya, atas izin pemerintah. Di seluruh dunia begitu. Di Belanda juga diputarbalikkan, tidak ada sejarah kolonial, tidak ada sejarah garis militer. Di Jepang juga demikian. Bahkan ditulis di Jepang, Jepang membantu Indonesia mencapai kemerdekaan. Separuh benar. Ya. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi kalau dikatakan bahwa di buku-buku sejarah tidak ada nama-nama ini, ya tidak heran. Termasuk William Hutagalung. Karena Januari tahun 50, pada waktu itu menjabat, pangkat tidak penting. Jabatan adalah kepala staf. Kepala staf, headquarter, kalau sekarang itu asisten logistik Panglima TNI dengan jabatan Mayor Jenderal. Keluar dari TNI karena menentang hasil konferensi meja bundar yang merugikan Indonesia. Ya. Kok Indonesia harus bayar Belanda 1,1 miliar dolar, 4,5 miliar puden? Kita tidak kalah, tetapi kenapa kita harus bayar? Kedua, kenapa diterima mantan tentara Kenil ke Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat? Dan ketiga, dibentuk Republik Indonesia Serikat. Banyak sekali tentara TNI yang waktu itu keluar dari TNI tahun 50 dan terjun di politik, dan melalui jalur politik semua berusaha membatalkan hasil konferensi meja bundar, berhasil. Tahun 56 pemerintah Indonesia membatalkan sepihak seluruh hasil konferensi meja bundar. Salah satu motornya adalah William Hutagalung, karena pangkat paling tinggi, jabatan paling tinggi, usia paling tua. Ya, jadi sesepuh senior situ. Nah, oleh karena itu tidak disenangi oleh pemerintah. Makanya tidak ada namanya sama sekali di buku-buku sejarah. Tapi kalau misalnya ini yang sudah saya berikan ke Batak Center, yang mungkin Boy masih ingat ini, ya, dan waktu ini. Jadi sebenarnya begini, hanya melanjutkan yang telah kami rintis, antara lain Amang Ramses Hutagalung, Anggi Ishak Hutagalung, bahwa ini sudah sampai tahapan Bupati Tapanuli Utara Nixon Ababan sudah mendukung, disampaikan ke provinsi. Ya, ini bolanya sekarang ini sudah di provinsi, dan saya bulan Februari waktu itu sudah diundang oleh Dinas Sosial Sumatera Utara, tapi saya pas sakit berat. Tapi karena beberapa halangan, bulan Februari tahun yang lalu kami hentikan proses ini. Jadi kalau ingin dilanjutkan, ya, sebenarnya tinggal tunggu pendekatan dari Gubernur Sumatera Utara dan 2 seminar selesai. Ya, oke. Jadi itu mengenai sosok William Hutagalung dan mengapa historiografi Indonesia itu Jawa sentris, karena antara lain itu alasan-alasannya. Oleh karena itu, yang terakhir yang saya tulis di situ mengenai usulan. Usulannya adalah melihat fakta-fakta ini harus dibentuk lembaga penelitian sejarah dan budaya Batak. Ya. Antara lain bahwa harus diteliti
Bagaimana proses dari manusia purba yang ngomongnya bisa berkomunikasi menggunakan alat komunikasi, bahasa. Dari mulai bahasa untuk menulis, untuk menyampaikan pesan-pesan, dari mulai simbol-simbol, gambar, dan sebagainya, sampai kepada aksara, itu memerlukan waktu mungkin lebih dari 1000 tahun, ratusan tahun. Jadi di dunia ini ada mungkin belasan ribu bahasa, tapi mungkin hanya berapa ribu yang punya aksara. Di Indonesia ada 300 lebih bahasa dan 1000 dialek. Tapi berapa banyak punya aksara? Hanya Jawa, Jawa kuno, mungkin Sunda, Sanskerta, bahasa-bahasa kuno, ya, dan Batak. Jadi harus diteliti bahwa sampai ada sastra Batak itu sudah perkembangan yang tinggi sekali. Nah, jadi kalau kita membaca teori-teori migrasi yang paling kuno itu The Yunan Theory tahun 1800 sekian, bahwa leluhur bangsa Indonesia itu dari Cina Selatan, ya. Tetapi pembuktian-pembuktian sekarang ini lain. Dan Profesor Sankot Marzuki Batubara tahun 2009 ikut dalam tim peneliti. Beliau ini adalah pakar mikrobiologi, pernah menjadi direktur lembaga Eijkman. Pakar-pakar genetika dari Asia tahun 2009 melakukan penelitian, ternyata DNA Melayu lebih tua dari Cina. Jadi Profesor Sankot menulis, justru terbalik, kemungkinan kita lah leluhur bangsa Cina karena DNA kita lebih tua. Nah, ini salah satu contoh bahwa yang ada di buku-buku sejarah itu salah semua. The Yunan Theory, forget it. Sudah ada out of Africa, ada out of Taiwan, ada teori dari Profesor Stephen Oppenheimer dan Profesor Arius Santos bahwa peradaban pertama dunia, peradaban manusia itu di Asia Tenggara. Ini Profesor Stephen Oppenheimer, ya, dan Profesor Arius Santos, pakar atom fisika. Ya. Nah, jadi sekarang kita perlu melakukan penelitian-penelitian. Kalau demikian faktanya, ya, ini putra-putra Batak harus menggali sendiri. Tetapi Hotman, ya, sangat mengetahui yang paling mahal biayanya itu adalah biaya penelitian. Ya. Kalau menulisnya itu cepat, mencari bahan-bahannya ini yang lama. Nah, oleh karena itulah perlu dana besar. Ini yang kita bicarakan juga dengan Amang Ramses untuk mengusulkan, ya, di atas kertas berapa banyak konglomerat orang Batak. Itu yang makanya saya usulkan, kalau bisa tokoh-tokoh Batak diundang, termasuk yang saat ini paling top, ya, Bapak Luhut Binsar Panjaitan, kemudian tokoh-tokoh lain, ya, atau kalau memungkinkan Khairul Tanjung. Kalau mereka mau bergerak, kecil lah ini. Ya. Jadi yang perlu, ya, betul Hotman, yang paling susah itu cari bahannya. Itu yang lama, bertahun-tahun, nulisnya cepat, betul kan? Nah, ini yang memerlukan biaya besar. Dan sumber-sumber dari, termasuk dari Batak, itu adanya di Jerman, ya, Belanda, dan kemudian yang mungkin tidak diperhatikan di Portugal. Karena Portugal yang mempunyai catatan dari tahun 1511 dari mulai Malaka mengenai Aceh menyerang tanah Batak tahun 1537. Hanya ada di laporan Portugal karena mereka sedang berkonflik. Nah, ini contoh-contoh. Nah, jadi kita harus telusuri. Oh, kalau gitu
ya tahun 1537 Aceh sudah menyerang Batak. Mereka membayar pasukan Turki yang waktu sedang menyerang Portugal di Malaka. Menarik kan? Nah, hal-hal inilah yang mungkin tidak pernah diketahui. Nah, kemudian kalau merujuk pada buku saya yang terbaru, baru terbit bulan Desember tahun yang lalu, di mana tadi Prof. Mompang Panggabean menyebutkan, ya, ikut menjadi yang memberi sambutan, jadi pengantar dari Profesor Taufik Abdullah. Sambutan dari selain dari Prof. Mompang Panggabean, juga dari Profesor Makarim Bibisono, diplomat senior. Jadi kalau saya provokatif menulis bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 45, ada berbagai pendapat yang menentang. Ada pendapat mengatakan bahwa bangsa Indonesia sudah lama ada, tapi tidak bisa menyebutkan mulai kapan ada bangsa Indonesia, apakah dalam pengertian politik atau etnologi. Kemudian sebagian menjawab bangsa Indonesia sejak 24 Oktober tahun 28, yaitu Sumpah Pemuda. Banyak tulisan saya yang menulis tidak ada Sumpah Pemuda, itu kebohongan besar. Dan pendapat saya dibenarkan oleh Profesor Effendi, ya, mantan Menteri Pendidikan. Memang betul 28 Oktober tahun 28 tidak ada sumpah menyumpah, tulis beliau. Ya. Nah, jadi itu gugur semua. Ya. Nah, jadi kaitannya ini, maka saya katakan kalau bangsa Indonesia 17 Agustus 45, ya, yang dijajah oleh Belanda bukan Indonesia, melainkan Kesultanan Aceh, Kerajaan Batak, Kerajaan Pagaruyung, ya, Kerajaan Mataram, itu yang dijajah, bukan Indonesia. Nah, jadi tanpa disadari sejak tahun 46 sampai sekarang ratusan juta orang Indonesia sudah menyebut kalimat ini, termasuk bapak-bapak, menyebut kalimat 17 Agustus 1945 lahirnya bangsa Indonesia. Masih ingat Bapak? Pak Omar? Ya. Ratusan, termasuk kita semua, sudah pernah mengatakan bangsa Indonesia lahir 17 Agustus 1945, tapi mungkin tidak menangkap esensinya. Ya. Ini kalimat ini ada di lagu Hari Merdeka yang dirilis oleh Hussein Mutahar awal tahun 1946, di mana semua pelaku sejarah masih hidup. Masih ingat lagu ini? Coba kita nyanyikan dan kita temukan kalimat itu. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Mari kita nyanyikan. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia, merdeka. Apa yang barusan kita katakan? Tanggal berapa? 17 Agustus 45, hari lahirnya bangsa Indonesia. Ratusan juta sudah menyanyikan lagu ini dari mulai sekolah dasar. Jadi yang saya tulis ini bukan baru. Saya bukan yang pertama mengatakan ini. Dari tahun 46 sudah. Hanya saya pertama sebagai judul buku. Dan juga mengenai Indonesia tidak pernah dijajah. Nah, ini kritik saya. Mohon maaf terhadap para guru besar. Mungkin tahun lalu tanggal 1 Juni pernah ada yang membaca di media di mana Megawati tanggal 1 Juni mengatakan tolong diteliti apa benar RI dijajah sampai 350 tahun. Ibu Megawati menjadi pembicara kunci dalam seminar nasional Forum Rektor Penguat Karakter Bangsa. Meminta kepada para rektor, tolong dong diteliti.
Tentu mohon maaf pertanyaan saya, puluhan tahun apa aja kerja mereka? Satu-satunya yang membantah versi 350 tahun itu hanya satu orang, yaitu Profesor Gertrudes Resing, orang Belanda yang menjadi warga negara Indonesia, ya, menulis buku, tetapi dia memakai, karena dia pakar hukum, dia pakai hukum Belanda. Ya. Mungkin ada yang pernah mengatakan Indonesia tidak pernah jajah, tetapi saya pertama menulis ini diterbitkan bulan Desember tahun 2017, tetapi sebagai materi dan judul ceramah sudah saya gunakan sejak lebih dari 10 tahun, termasuk ceramah saya di Persatuan Perwira TNI Angkatan Darat tahun 2016 dan bulan Februari tahun 2017 di Rapim Kodam 16 Patimura ketika pangdamnya waktu itu Mayor Jenderal Doni Monardo. Judul ceramah saya. Ya. Nah, jadi bayangkan, ya, sampai mantan wakil presiden meminta kepada para guru besar, tolong diteliti. Tapi rupanya mereka juga tidak baca media-media bahwa buku ini diluncurkan di gedung DPR bulan Desember tahun 2017, ya. Keynote speaker kebetulan waktu itu adalah Fadlizon, ya. Yang memberi sambutan dan mensponsori penerbitan buku ini adalah Jenderal Purnawirawan Wijoyo Siono. Beliau juga memberi sambutan di sini dan juga memberi sambutan di buku autobiografi ayah saya. Beliau yang membiayai mencetak 500 buku. Beliau menulis mengenal ayah saya tahun 1946 dalam pertempuran di Jawa Timur. Dan di buku ini yang memberi sambutan ada dua, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution dan Jenderal Wijoyo Siono. Naskah ini tahun 1986 yang kemudian menjadi bahan untuk mengajukan mendapat tanda kehormatan bintang gerilya. Yang menandatangani usulan adalah Presiden Soeharto dan Jenderal Surono. Mungkin 1 menit lagi. Ya. Ini ada foto-foto dari Bilateral Tagalog diterima oleh Presiden Soeharto di Cendana bulan November tahun 94. Dan Bilateral Tagalog mendapat tanda kehormatan bintang gerilya tahun 1995. Ya. Nah, jadi ini adalah sumber saya pertama dan utama. Dan semua yang saya tulis ini semua adalah warisan. Karena semua ini awalnya penuturan dari ayah saya, termasuk yang Bapak-Bapak terima mengenai serangan nomor 1 Maret 1949 yang tadi saya sampaikan hanya satu episode. Khusus pada masalah serangan umum ini, pertama harus dijelaskan. Yang dimaksudkan serangan umum adalah serangan serentak di satu wilayah divisi, yaitu divisi 2, divisi 3, divisi 1. Ya. Bukan hanya khusus terhadap satu kota. Itu namanya definisi serangan umum. Kalau sekarang yang diributkan gaduhnya adalah siapa penggagasnya. Tentu dipertanyakan, maksudnya penggagas itu apa? Karena perintah dari Panglima Sudirman untuk mengerahkan seluruh kekuatan TNI yang ada di Pulau Jawa. Ini singkatnya, ya. Bisa nanti dibaca di buku ini, ya. Di mana waktu itu secara serentak serangan dilakukan di Divisi 1 Jawa Timur, Divisi 2 Jawa Tengah bagian timur, dan Divisi 3 Jawa Tengah bagian barat, dan Divisi 4 clandestin itu menyerang di Jawa Barat. Perintah tertinggi dari Panglima Besar Sudirman dan kemudian
tugas khusus kepada Letkol Dr. Wilatul Huta Galung yang adalah di tim Dr. Panglima Sudirman, selalu hadir dan sebagai perwira penghubung. Ada di sini, ya, dan kutipan dari buku mengenai Panglima Sudirman yang terbit tahun 2012, di mana Letkol Wilatul Huta Galung diperintahkan menyusun strategi penyerangan. Belum ditentukan kotanya. Tanggal 18 Februari tahun 49 baru di situ rapat di markas Divisi 3 Kolonel Bambang Sugeng. Di situ baru diputuskan kota yang akan diserang itu adalah Yogyakarta. Dan khusus untuk Yogyakarta itu dinamakan serangan spektakuler. Nah, mengenai kalimat serangan spektakuler hanya ada di dua buku. Di buku Autobiografi Wilatul Huta Galung dan di catatan harian Kolonel TB Simatupang, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang, catatan harian tanggal, sedikit penjelasan mengenai buku-buku yang Bapak-Bapak terima, ada semuanya di situ. Kemudian satu hal lagi yang paling penting, kalau orang mau menulis atau membaca fiksi, harus memiliki daya fantasi yang tinggi supaya nyambung. Tapi kalau mau membaca dan menulis fakta, yang dipentingkan adalah logika yang kuat dan tinggi. Kalau bicara mengenai perang, harus mengetahui hierarki militer, garis komando. Nah, ada di situ lampiran mengenai instruksi rahasia Panglima Divisi tanggal 18 Februari tahun 49. Ada di lampiran. Di situ bisa kelihatan garis komando. Yang memberi perintah Panglima Divisi, Kolonel. Yang menerima perintah adalah Letkol, 2 Letkol. Isi perintah kepada Letkol baru, Komandan Birkres 1, dan Letkol Soeharto, Komandan Birkres 3. Kepada Letkol Soeharto diperintahkan untuk melakukan serangan secara besar-besaran terhadap Yogyakarta antara 25 Februari sampai 1 Maret. Jelas kan? Ya. Nah, jadi kalau membaca dokumen-dokumen dan riwayat perjuangan Wakil Kepala Staf Angkatan Perang TB Simatupang, ya, kalau memakai logika dan memahami garis komando militer, tidak ada celah untuk polemik ataupun kontroversi, tidak ada. Ya. Nah, ini kan di karang-karang saja. Mohon maaf Pak Bumar, ini kan dari zaman Pak Harto. Ya, Pak Harto ada peranannya, tapi bukan dia superhero-nya. Ya, dia pelaksana di lapangan dan berhasil, ya, membuat kejutan 6 jam di Jogja. Tujuannya memang bukan untuk merebut Jogja, hanya untuk menunjukkan kepada dunia internasional, ini loh kami TNI masih ada, sanggup menyerang pertahanan Belanda di seluruh Pulau Jawa. Itu tujuannya, bukan untuk menang, nggak mungkin. Karena Tentara Nasional Indonesia seluruh Sumatera dan Jawa hanya 100.000 dengan persenjataan yang direbut dari tentara Jepang. Belanda, tentara yang dikirim dari Belanda 165.000. Kemudian ditambah 65.000 tentara Kedil, yaitu pribumi dan Indo yang pro Belanda, dan ini tidak ada di buku-buku sejarah, pasukan Po Antui. Po Antui ini adalah pasukan bangsa Cina yang ada di Indonesia. Mayoritas bangsa Cina itu mendukung Belanda. Ya, 50.000 pasukan Po Antui. Bayangkan, jadi dengan kekuatan hampir 3 kali lipat dalam perang 4,5 tahun, TNI tidak terkalahkan. Kita kan harus bangga dengan TNI kita. Mbak TNI, ya, dengan persenjataan ini, jadi bukan the gun yang paling modern, bukan. The man behind the gun. Siapa? Ya, jadi kalau di atas kertas dengan persenjataan yang paling modern pada waktu itu dengan pasukan hampir 300.000 tidak berhasil. Nah, dalam semua tahapan inilah bangsa Batak ikut berperang. Nah, inilah pertimbangan saya, makanya judul rangkaian tulisan saya
termasuk ini yang paling atas, membangun bangsa dan jati diri bangsa, nation and character building, ya. Juga juga di sini ya, judulnya paling atas, membangun bangsa dan jati diri bangsa, ya. Nah, jadi kalau sebagai penutup, kalau kita melihat bahwa bangsa Batak ikut dalam semua tahapan ini, dari mulai membentuk bangsa Indonesia, mendirikan negara bangsa dan mempertahankan, oleh karena itu kita sebagai penerima warisan adalah kewajiban kita untuk ikut mempertahankan keutuhan dan kemerdekaan Indonesia. Jadi zaman sekarang ada mulai bibit-bibit perpecahan. Belakangan kan muncul MBB, Mandailing bukan Batak, KBB, Karo bukan Batak, ya. Ini versi penjajahan sudah lama untuk memecah belah supaya tidak bersatu. Dari mulai perang Batak pertama, perang Batak kedua di Toba, perang Batak pertama itu perang Sungai Sunggal di Karo. Untuk mengatakan Karo itu bukan Batak, jadi nggak usah bantu. Kemudian ketika Batak Toba, ya, Singmangaraja perang 29 tahun, yang lain dibilang sama Belanda, jangan bantu, dia ya, Mandailing bukan Batak, Karo bukan Batak. Tetapi bulan Agustus tahun 1922, tokoh-tokoh Mandailing berkumpul di Medan dan mengeluarkan pernyataan Mandailing itu Batak. Dan ini saya alami perdebatan antara Buyung Nasution dengan Bismar Siregar, mantan Hakim Agung. Dalam satu acara membahas Tuan Kurau, Buyung Nasution mengatakan Mandailing bukan Batak, tapi Bismar Siregar mengatakan kita Batak. Nah, itu contoh-contohnya bahwa mereka sendiri tidak sepakat. Nah, oleh karena itu saya menganjurkan, ya, kita sebagai pewaris, kita harus bertanggung jawab untuk ikut mempertahankan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi mungkin itu pemantik untuk ke depan yang diharapkan untuk ada tidak lanjutnya, terutama ya usulan saya supaya generasi muda seperti Hotman ini mendapat dana untuk melakukan penelitian di Jerman atau di Portugal. Sekian, terima kasih banyak. Dalam Pak Bobo, pendengaran saya sangat menurun. Artinya apa yang Anda utarakan itu sudah pengungkapan sejarah, ya. Cuman Ini lebih bagus, tapi harus dekat. Harus dekat, ya. Jadi kalau kita ikuti apa yang diutarakan oleh Bapak Tarotoro itu, memang banyak misteri yang harus kita ungkapkan di dalam sejarah. Jadi yang diutarakan oleh beliau ini misalnya tentang kebenaran-kebenaran perjuangan 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda atau Indonesia Frenetik, itu kan ada di sini. Artinya banyak hal yang sebetulnya perlu diungkapkan. Dan pengungkapan ini sebetulnya diperlukan sekarang untuk pelurusan sejarah. Beberapa contoh yang diberikan misalnya oleh beliau, dan juga saya baca dari berbagai sumber yang lain, yang menjadi pahlawan nasional pejuang pendidikan siapa? Ki Hajar Dewantoro. Itu kan semua kita mengatakan Ki Hajar Dewantoro di Yogyakarta. Tapi dari Batara dan juga saya baca dari tempat lain yang mempelopori itu pertama yang Sati Nasution. Sati Nasution. William Iskandar itu tidak 60 tahun berturut. Tidak. Tapi apakah Sati Nasution jadi pahlawan nasional? Apakah pahlawan nasional pejuang pendidikan yang Dewantoro itu menjadi satu-satunya? Padahal dan ini saya baca dan saya juga baca dari sumber lain, sebetulnya lebih 60 tahun mendahului, bahkan dia sekolah ke Belanda, mula-mula namanya Sati, pulang ke
waktu di sana dia mungkin ganti karakternya menjadi Pak William Satya Nasution menjadi William Iskandar. Dia berikan sekolah di Tanah Batu, betul tidak? Tapi kemudian dia dirikan sekolah di Bukit Tinggi 60 tahun dahulu daripada sekolah. Pria ini sungguh tampan, tetapi dia menyembunyikan kebenaran dari Pak Jokowi. Dia menyukai sekretarisnya yang sudah punya 2 anak. Dia tidak hanya memuji putra kembar sekretaris itu, tapi dia juga berpura-pura tidak mendapatkan perhatian dia. Jadi artinya apa yang diutarakan oleh Pak Batara ini benar sekali. Kalau kita lihat sudah selalu utarakan di sini, pahlawan-pahlawan kita seharusnya lebih banyak. Di sini disebut Parada Harahap, Rajiun Harahap, Amir Syarifuddin Harahap, walaupun agak kontroversial, dan banyak William, tentu William yang menjadi beliau ini apa? Pahlawan nasional dari Aceh yang hanya penduduknya 4,5 juta itu profesor itu 12 orang. Mau tanya, pahlawan dari Sumatera Utara yang penduduknya hampir 4 kali penduduk Aceh berapa? Kalau kita bro, kalah kita bro. Jadi sebetulnya ada inti dari sini untuk menurunkan sejarah ini Pak Tony. Kita harus berjuang untuk mengangkat mereka ini menjadi pahlawan nasional tanpa mengurangi misalnya pahlawan nasional bidang pendidikan. Kita tidak mau lewatkan lagi, sudah dia bersama. Tetapi yang lebih dulu justru mempelopori pendidikan itu jangan tidak diangkat dong sebagai pahlawan nasional. Terlalu banyak nama-nama yang ada di sini, apalagi yang ada di sini yang pantas sebetulnya kita perjuangkan sebagai juga pahlawan nasional. Tetapi kata sejarah memang, itu memang penulisan sejarah itu Pak Batara tidak ada yang 100% objektif, tidak ada itu. Selalu mengandung subjektivitas. Yang diperlukan adalah sebetulnya bagi generasi yang lebih nutar untuk membaca sejarah itu membuat pelurusan-pelurusan di mana ada semacam keseimbangan. Artinya kalau toh pahlawan pendidikan sudah diangkat, kita bahas. Tetapi jangan tinggalkan bahwa ada yang lain yang juga pantas diangkat sebagai pahlawan nasional. Itu baru contoh-contoh kecil aja dan terlalu banyak nama-nama itu di sini. Jadi kalau menurut saya, Pak Ketum mungkin ada tim kecil yang kita untuk membuat kajian-kajian objektif kesejarah ini dan kemudian maju untuk mengangkat menjadi pahlawan nasional. Saya kebetulan ketuanya di DPR, saya 25 tahun DPR, untuk membuat undang-undang tentang tanda-tanda jasa dan pahlawan itu. Betul, ada proses yang panjang untuk mengangkat seorang menjadi pahlawan nasional. Untuk diajukan kepada Dewan yang ada di Kepresidenan di dalam Dewan Tanda-Tanda Jasa dan Pahlawan Nasional, Kehormatan Nasional itu. Kalau saya pernah bikin daftar sementara Pak Batara, orang-orang Sumatera Utara yang berpeluang untuk diangkat menjadi pahlawan nasional ada, kalau besar ada 27. Bahkan dari Mandailing saja banyak. Contoh, yang disebut William Iskandar, Parada Harahap,
juga, biarpun lebih banyak dia berjuang di bidang pendidikan agama Islam, yaitu Syekh Hussein Nasution. Kalau kita bandingkan ini dengan kepahlawanan di Ponegoro, kepahlawanan yang ada di Sumatera Barat, sebetulnya Syekh Nasution ini dari kampung, kebetulan kampungnya Jenderal Nasution, ini tidak kalah. Terus terang, Pak Batara, kawan-kawan kami, antara lain Pak Ketua, satu namanya IKANAS, Ikatan Keluarga Nasution. Kemudian juga Lubis, mereka sekarang saya rangsang, ayo berjuang untuk memperjuangkan juga ini pahlawan nasional, sama dengan kita yang dari sini. Serasa sangat tidak adil penduduk Sumatera Utara yang hampir 12 juta hanya seperti dari pahlawan nasional di Aceh. Kita lebih banyak berjuang, tapi memang ada juga kekurangan kita, antara kita kadang-kadang saling yang salah. Jadi saya ingin sebenarnya tidak usah terlalu mendalam itu ini. Mungkin Pak Ketua, tidak ada di sini masalah etnis senjata, tidak. Ada perjuangan nasional. Jadi itu kesadaran nation state itu yang. Nah, kalau itu mau lanjut sebetulnya bukan hanya nation state yang menjadi cita-cita daripada para pejuang revolusi kemerdekaan ini, bukan. Kalau mau jujur, pada konstitusi kita adalah welfare state. Nation state itu hanya tulang awal, tapi sebetulnya yang ultimate goal-nya itu masyarakat adalah yang disebut dengan welfare state. Apa artinya? Lebih tinggi sebenarnya kita nation state daripada welfare state. Contoh lain daripada welfare state itu adalah negara Skandinavia. Welfare for all. Kalau kita lihat dalam jangka autan belakang. Jadi dengan mempelajari ini sebetulnya pejuang-pejuang itu berasal juga dari semua unsur-unsur yang ada dalam negara. Dengan tujuan akhirnya bukan hanya nation state, tetapi bahwa welfare state. Ada bedanya. Nation state itu masih netral. Tetapi kalau welfare state itu welfare for all. Ada teori terbaru yang akan terbit tahun depan, bukunya saya menyusul, terbitkan di Singularity University mengenai yang disebut applied welfare state. Model yang paling cocok untuk ini sebagai lesson learn-nya adalah misalnya dari negara Skandinavia dan yang kedua dari negara Jerman. Tapi okelah itu mungkin soal lain. Tapi bahwa perjuangan ini adalah perjuangan dari semuanya. Sebab kalau kita lihat dari 112 pahlawan nasionalis sekarang, coba lihat berapa persen berasal dari Jawa, berapa persen? Tidak ada itu. Saya punya daftarnya bro, karena saya ketua Jawa itu. Dari Sumatera Utara, alamak. Tidak bermaksud kita pandangan sempit etnis, tidak nasional. Nation state. Jadi intinya apa? Kita bentuk mungkin kecil untuk apa lagi, dan kita tidak bergerak hanya itu. Kita lanjut juga memperjuangkan untuk menjadi pahlawan nasional. Jadi itu adalah 4 langkah. Nanti kita bicara pelajari lain. Satu, ada fungsinya, dibuktikan dengan berbagai data-datanya. Kedua, ada 3 atau 4 atau 5 kalau perlu universitas yang melakukan pembahasan di lingkungan universitas yang kemudian merekomendasikan. Kemudian ada kelompok-kelompok masyarakat lain untuk nanti mengajukan kepada Dewan Kepangkatan dan tanda-tanda nasional di lingkungan universitas. Kita berjuang.
Banyak nama-nama di sini belum pahlawan nasional. Orang tuanya Anda sudah pahlawan nasional belum? Belum. Belum. Ayah Andanya sudah pahlawan nasional belum? Belum. Kan belum. Dan itu tidak turun dari langit. Ya? Tidak seperti itu. Dan itu terus terang seperti saya katakan tadi, kawan-kawan yang bisa dari Kanas, kita tidak kali semenang. Kita pelajari semuanya yang tadi saya bilang itu. Perjuangan daripada pahlawan nasional di Yogyakarta yang sekarang menjadi simbol kita. 60 tahun mendahului ini Tanah Abang. 60 tahun mendahului ini. Jadi tidak nasional. Intinya, kali ini tidak tanpa berbakat kita memajukan pahlawan ini hanya pada pandangan kesatuan tidak betul-betul nasional, dan bisa nanti kita gali dengan yang Anda bilang tadi disejarakan ya benar-benar secara itu aja yang dari kami dulu Pak Tung. Memang sejarah itu sering dibuat oleh orang yang sedang berkuasa. Udah lumrah itu Pak. Kalau zaman Soeharto, serangan 1 Maret sebagai Komandan WKS 3 itu hebat, terus-terusan. Tapi setelah tumbang, tidak ada lagi di Jogja. Jogja itu besar-besaran. Karena dia menganggap itu dia punya peran. Tapi ya itu sejarah. Dia ingin mengaktualisasikan dirinya, dia buat sejarah. Benar tidaknya, nanti sekarang sudah banyak menentang. Sehingga tidak ada lagi suatu peringatan serangan 1 Maret sekarang ini. Dulu paling hebat. Mengenai pahlawan nasional Pak, saya ingin mengatakan tidak gampang menjadi pahlawan nasional. Dari semua orang Batak, Sumatera Utara, mungkin sekitar 10-12 yang baru diangkat menjadi pahlawan nasional. 15. Tidak sampai 15. Tidak sampai 15. Orang Batak banyak, termasuk tuh Melanton Siregar. Sudah sampai di Kemensos, sudah sampai di tim gugur. Setelah Melanton banyak lagi termasuk Manulang. Sekarang ini masuk lagi Sirait. Sudah masuk, Ferdinand sudah masuk, Jamin Ginting sudah masuk, ada Malik masuk, Ahmad Nasution masuk, ada 12 orang. Tapi bagaimana mengajukan itu tidak gampang Pak. Mulai dari mana yang mengajukan? Untuk pahlawan nasional diajukan oleh daerah, diajukan oleh organisasi. Bapak mengajukan dari siapa? Tidak bisa ujuk-ujuk daerah. Bapak melalui dari kabupaten mana Bapak mengajukan? Dari Tarutung kah, Baligi kah, Medan kah? Itu ada prosedurnya. Ke tingkat 2 kita daftar, terus ada seminar yang harus Bapak buat seminar dengan segala data. Lulus masuk ke provinsi, seminar lagi dengan segala sejarahnya. Sudah masuk lagi ke Mensos. Di Kemensos, di seminar lagi di Kemensos, sudah lulus barulah menyangkut. Setelah di Kemensos masuk lagi ke tim Dewan yang dipimpin Menko Polhukam sebagai koordinatornya. Jadi kalau kita ingin menjadi pahlawan nasional, Bapak mesti lengkapi dengan sejarah dan bukti-bukti. Dan itu harus diseminarkan. Diseminarkan di tingkat 2. Nah, tentu ini perlu persiapan. Macam kemarin terakhir yang saya pernah ikuti adalah bagaimana Sabang Sirait menjadi pahlawan nasional. Diajukan dari Sumatera Utara, diseminarkan sampai ke atas. Cuma sering terjadi, ini juga Manulang begitu juga. Manulang sedang proses kemarin.
Tapi begitu gagal, panitianya hilang. Padahal ada sedikit lagi yang harus disiapkan. Tapi karena gagal, ini sudah bubar, akhirnya gagal dia tersimpan, melanton. Dulu sudah sampai atas, kalau disempurnakan lagi bisa. Tapi mungkin panitianya entah sudah kemana, hilang lagi. Banyak ini Pak. Jadi kalau Bapak memang ingin mengatakan bahwa Bapak Amang, siapa nanti Pak Biliator? Pak Amang, Pak Biliator Huta Galung ingin jadi pahlawan nasional, itu boleh-boleh saja Pak. Cuma Bapak memajukan dari organisasi mana? Atau dari kabupaten mana? Itu ada urutan Pak. Nah, semua Bapak lengkapin lah, seminarkan. Itu aja Pak. Jadi memang orang Batak, kalau dalam jumlah, saya rasa sudah 20-an orang sudah diajukan, tapi baru ada 12 yang sudah keluar SK-nya menjadi pahlawan nasional. Lain itu ya tertunda. Nah, kalau memang itu ya lengkapi lagi, ajukan lagi. Itu aja Pak, sekedar tambahan Pak. Terima kasih. Kapan kira-kira mulai ada mengenai 1 Maret? Apa yang mau saya tanyakan adalah sekian lama berunding untuk 1 Maret, tetapi tidak ada dikatakan Soekarno itu di mana waktu itu. Soekarno itu apakah tidak pernah dilaporkan oleh Sudirman kepada Soekarno bahwa kita akan melaksanakan serangan 1 Maret? Itu maksud saya. Apakah setelah karena Soeharto waktu itu tidak pas dengan Soekarno, maka dia tidak masuk. Maka saya tanya, sejak kapan tulisan 1 Maret itu sebetulnya ada? Apakah sejak Soeharto, sehingga karena ada sedikit tidak apa dengan Soekarno, dia tidak pernah menyinggung, dan penulisan selanjutnya pun tidak pernah terangkat. Apakah memang sedemikian? Padahal itu saya baca itu proses itu tidak hanya 1-2 hari kan, berhari-hari. Ada mulai April, mulai Februari maksud saya, sampai ke 1 Maret. Kok tidak ada disinggung oleh siapapun? Apakah penulis waktu itu misalnya dikatakan sebetulnya sudah diberitahukan kepada Soekarno rencana serangan ini sudah pernah diberitahukan, tapi beliau misalnya mengatakan jalankan saja atau apapun komennya. Apakah memang diabaikan? Itu maksud saya pada saat itu, ataukah penulisan sejarah yang tidak apa? Itu aja yang mau saya klarifikasi. Siapa tahu Pak Batara atau yang lain bisa menjawabnya. Oleh orang Batak dalam pembangunan Indonesia ini atau pembentukan NKRI. Tapi salah satu yang saya tertarik, yang perlu saya ingin tahu lebih jauh adalah kita merdeka tahun 1945, ya 17 Agustus 1945. Kita merdeka tahun 1945, 17 Agustus. Lantas Belanda baru mengakui kemerdekaan kita itu setelah dia kalah di saat serangan UM 1 Maret, kan gitu-gitu. Saya tangkap cerita Bapak tadi. Jadi pada saat itu kira-kira pandangan dunia internasional terhadap Indonesia selama 1945 sampai 49 ini gimana? Apakah dia percaya Belanda atau percaya Indonesia gitu? Nah itu kira-kira pertanyaan saya. Artinya apakah dunia internasional mengakui Indonesia merdeka sesungguhnya tahun 1949 bukan 1945? Kira-kira itulah pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Jadi kalau ditanya dunia internasional, Republik Indonesia Serikat itu dibentuk tanggal 27 Desember tahun 49. Dibubarkan tanggal 16 Agustus tahun 1950. Tanggal 17 Agustus tahun 1950, Insinyur Soekarno menyatakan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia ada di Undang-Undang Dasar. Bahwa Indonesia adalah republik satu negara kesatuan berbentuk republik. Kemudian kalau pandangan dunia internasional, simple. Bulan September tahun 1950
Artinya RIS sudah dibubarkan. Ya. Indonesia terdaftar menjadi anggota PBB. Artinya diakui dunia internasional dalam hal ini PBB adalah 17 Agustus 1945. Jadi tadi saya sudah sebutkan masalah Belanda tidak mau mengakui. Sebenarnya itu tidak masalah. Kita juga tidak mengakui Israel. Resminya kan? Kita tidak mengakui Taiwan. Tapi ini resiprokal. Ya. Kita tidak ada hubungan diplomatik dengan Taiwan ataupun dengan Israel. Tapi dengan Belanda, nah ini. Ya. Jadi kalau saya mungkin di Indonesia nggak dikenal, saya sangat dikenal di parlemen Belanda dan di kabinet Belanda. Karena dari tahun 2002 merongrong terus. Dan cara saya, ya, jadi saya tulis di situ, perang Indonesia lawan Belanda belum selesai. Perang fisik sudah selesai, tapi sekarang ini perang non-militer. Jadi tanggal 17 Juni tahun yang lalu, ketika bulan Mei saya bertemu dengan Rektor Universitas Pertahanan. Saya paparkan ini semua dengan lengkap bukti, foto dan sebagainya. Beliau spontan meminta saya, itu akhir bulan Mei, karena tanggal 14 Juni, Rektor Universitas Pertahanan menyelenggarakan konferensi nasional Sistem Pertahanan dan Keamanan Semesta abad 21. Saya diminta langsung menjadi pembicara. Saya sampaikan di situ judulnya Sejarah sebagai Alutsista, sejarah sebagai senjata, dengan dua mata untuk ke dalam, untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa. Karena sejarah yang sebenarnya itulah yang membuat kita menjadi satu. Tetapi sejarah yang dipalsukan justru itu yang akan membuat kita pecah. Ya. Nah, jadi yang saya sampaikan, saya menulis surat terbuka ke Perdana Menteri Belanda akhir Desember tahun 2008. Tanggal 14 Januari tahun 2009, Menteri Luar Negeri Belanda waktu itu Maxim Verhagen, dia mengganti Ben Bot, ya, dia respon. Saya diundang ketemu. Jadi 1 jam berdebat dengan dirjennya Peter de Hooyer, dirjen politik. Setelah itu 20 menit dengan Menlu Belanda, Maxim Verhagen, ada foto-fotonya. Ya. Jadi tadi intinya saya sampaikan, kalau ada yang tidak mau mengakui Indonesia, nggak masalah. Yang menjadi masalah di sini adalah ya, Indonesia mengakui Belanda. Nah, ini saya katakan kepada Menlu Belanda, ya, kita mempunyai hubungan diplomatik. Ya. Pak Bomer ini, jadi kalau sebenarnya resminya gelar ambasador itu lengket, nggak akan lepas. Jadi yang sebenarnya kita harus panggil ambasador Bomer Pasaribu. Ya. Kalau dua negara mau berhubungan diplomatik, keduanya harus saling mengakui. Kalau yang satu tidak mau mengakui yang lain, apa namanya? Ini yang saya katakan kepada Menlu Belanda. Ya. Hubungan Indonesia dengan Belanda ini janggal karena Anda tidak mengakui Indonesia. Ya. Dia tidak bisa menjawab apa yang mau dia jawab. Karena itu fakta. Tapi sebelumnya 1 jam saya berdebat dengan dirjen politiknya. Ya. Bahwa ini semuanya ini salah. Dan waktu di DPD mungkin 7-8 tahun yang lalu, kami diselenggarakan seminar pembicara antara lain Anar Gonggong, kemudian anggota DPD Kahar Musakir, dan saya. Ya, saya katakan hubungan Indonesia Belanda ini melanggar Undang-Undang Dasar 45. Karena Undang-Undang Dasar kita kan 45, bukan 49. Belanda mengakui 27 Desember 49.
Ya. Nah, ini jadi bukan beberapa menula, termasuk Hasan Brajuda dan Ali Alatas marah sama saya. Karena saya mempertanyakan Ali Alatas, ya, mengapa pemerintah Indonesia membiarkan Belanda tidak mau ke Indonesia? Ini langsung ketus jawabnya. Ya. Saya 11 tahun jadi Menteri Luar Negeri. Di Belanda ada kedutaan Indonesia, di Indonesia ada kedutaan Belanda. Untuk saya selesai. Ya, dalam bahasa Belanda, Yuli, kalian cuma korek-korek kayu ubil. Saya jawab, yang Bapak bilang kayu ubil itu martabat bangsa. Pergi dia nggak jawab. Demikian juga Hasan Brajuda. Nanti saya kirim mungkin ke Ambasador Omar. Pernyataan Menteri Luar Negeri Hasan Brajuda bulan November tahun 2006 peringatan Linggajati, di mana dia katakan, saya dapat transkripnya lengkap dari sejarah Dr. Rusdi Hussein. Dia menulis antara lain bahwa kemerdekaan itu bukan by demand atas permintaan, melainkan by agreement, persetujuan. Kalau pihak lain tidak menyetujui, maka kemerdekaan itu tidak akan ada. Kalau orang Belanda ngomong gini kan, ya betul lah dia kan. Tapi bagaimana kalau Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan, sebab dengan kata lain, singkatnya, ya, proklamasi 17 Agustus 45 tidak sah karena Belanda tidak mau mengakui, tidak mau menerima, menyetujui. Nah, ini masalah yang menjadi masalah. Nah, jadi kembali ke masalah hubungan bilateral, ya. Saya tahun 2013 menulis petisi dari Komite Utama Perwakilan Belanda kepada Presiden SBY Agustus 2013 mendesak pemerintah Indonesia agar memutus hubungan yang janggal antara Indonesia dengan Belanda. Tidak dijawab. Kemudian bulan Agustus 2015 kepada Presiden Joko Widodo juga saya tulis